يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin para asatiz, para hujjah jamaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat. Melanjutkan bacaan kitab kita halaman 207 ya. Nah, ilallah itu. Qala Allah taala ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ay fid dunya min amrid din ay fayukhbirukum bima la tashukkuna fihi minal jazaa'il fasil bainal muhiqqi wal mubtil wal mufi wal muqassir fil amal fa innal amra sawfa yarji ila ma yahsul ma'ahu al yaqin wa dhalika inda mujazatil muhsin bi ihsanihi wal musi' bi isaatihi. Sekarang lanjutannya, wa anihkum bainahum ay baina ahlil kitab idza tahakamu ilaika bima anzalallah. Nah, jadi setelah ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah. Nah, saat mereka kembali kepada Allah, Allah akan putuskan apa yang selama di dunia mereka perselisihkan min amriddin, pada urusan agama, antara agama dengan agama, antara sesama pengikut agama ya. Karena Nabi SAW ya, mengingatkan bahwa dalam satu agama saja itu banyak sekte ya, banyak aliran ya. Dalam hadis misalkan Nabi SAW sabdakan, sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Sahabat bertanya, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Nabi katakan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti jalanku dan para sahabat-sahabatku. Karena satu yang selamat, maka yang selamat ini disebut dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Kalau selamat ada namanya selamat munjiyah, kalau ini firqah namanya firqah najiyah. Karena ada redaksi Nabi ma ana alaihi wa ashabi, ma ana alaihi itu mengikuti sunnah, wa ashabi itu mengikuti jamaah, sehingga disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ini satu-satunya yang bakal selamat nanti di akhirat. Yang lain-lainnya tidak selamat. Yahudi juga begitu. Dikatakan oleh Nabi SAW, adapun orang Yahudi itu terpecah menjadi 72 golongan. Adapun Nasrani itu terpecah menjadi 71 golongan, sekte-sekte. Itu perbedaannya, bahasa kita parah. Perbedaannya ekstrim antara sekte-sekte tadi itu. Bahkan tidak sedikit antara sekte itu saling mengkafirkan. Saling mengkafirkan, itu minimalnya, belum lagi membid'ahkan dan seumpamanya. Nah, mereka yang mengklaim sebagai ahlu sunnah saja banyak juga. Semuanya mengklaim sebagai ahlu sunnah.
Karena Nabi hanya menjamin yang satu ini yang selamat, yang lain kagak selamat. Jelas setiap kelompok mengaku dialah yang paling benar, dialah yang paling ikut sunnah, dialah yang berada di jalan para salaf atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang menjadi standar kita, yang menjadi patokan kita, di samping dalil-dalil dari ayat Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang telah dirintis atau dijejaki oleh para salaf, yang disepakati oleh ulama dari kalangan ahli fikih. Misalkan ada imam yang 4, ada Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali atau Imam Ahmad. Dari kalangan ulama hadis ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam Abu Dawud, ada Imam Turmudi, ada Imam Nasai, ada Daruqutni, ada Ibnu Majah. Dari kalangan ulama il-kalam, ada Imam Ibnu Rushd, ada Imam Al-Ghazali, ada Imam Al-Juwaini, ada Imam Al-Haramain, ada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ada Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu masing-masing dengan kaidah-kaidahnya, masing-masing dengan metodologinya. Nah, yang punya metodologi jelas, yang punya jalur pengambilan hukum yang pasti, itu disebut dengan madhab. Madhab artinya aliran, madhab ilaih. Jadi apa namanya, jalan yang ditempuh dalam masalah tertentu itu disebut dengan madhab. Atau kadang disebut dengan tariqah. Tariqah juga artinya jalan. Bisa disebut tariqah, ada tariqatu ahli sunnah, atau kadang disebut madhab ahli sunnah, atau kadang disebut dengan manhaj, manhaj ahli sunnah, atau manhaj at-tasawuf, atau manhaj ahli kalam. Itu masalah perbedaan istilah. Tapi secara prinsip semua madhab-madhab yang masih dalam koridor Ahlus Sunnah punya satu kesatuan, yaitu sumber utama dalilnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi dalam mengaplikasikan Quran dan Sunnah inilah yang kemudian terjadi perbedaan pandangan. Ada manhaj, itulah yang membedakan satu metode dengan metode yang lain. Sama-sama Ahlus Sunnah, sama-sama berpegang kepada Quran dan hadis, tapi metode dalam menyimpulkan hukum dari Quran, konsep dalam memahami hadis itu yang kadang berbeda. Karena turunan dari ilmu hadis dan ilmu Quran ini banyak. Dia membutuhkan kemampuan seseorang dalam ilmu tata bahasa, nahunya, sorobnya, balaghahnya, bayannya, ma'aninya, badinya. Itu dengan cabang-cabang pembahasannya. Di situ saja kapasitas masing-masing sudah beda-beda. Di kalangan para sahabat Nabi pun itu beda kapasitas dalam kemampuan bahasa. Nah, ada yang bahkan dalam tanda kutip terkesan sangat dasar pemahamannya. Nabi SAW masuk ke dalam masjid, kemudian ngelihat ada tali diikat di masjid. Nabi bertanya, tali apa ini? Ini tali untuk membedakan antara masihnya waktu fajar sebelum kita memulai puasa dengan sudah masuknya waktu fajar di mana kita mulai puasa. Nah, karena Al-Quran menyatakan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai jelas antara tali putih dengan tali hitam. Padahal yang dimaksud dengan khaytul abyad bukan tali, tapi namanya fajar shadiq dengan fajar kadzib. Fajar ada fajar yang bohong, artinya bukan yang sesungguhnya, ada fajar yang shadiq yang sesungguhnya. Nah, fajar yang sesungguhnya itulah yang menunjukkan masuknya waktu subuh, bukan tali. Karena penggunaan kata khayt itu artinya tali, tapi bukan, Allah tidak memaksudkan tali yang beneran tali, tapi fajar yang kelihatan di langit, yang memang bentuknya seperti tali, garis, ada garis putih gitu ya. Nah, itu pemahaman sahabat. Dalam bahasa kita sekarang diketawain sama orang sekarang, ngapain tuh pakai tali ditempelin di masjid? Bukan itu yang dimaksud. No, yang dimaksud di langit, bukan ente bikin tali, bukan. Itu sahabat Nabi. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu
Yang menyatakan sebagian sahabat ketika ayat Al-Quran turun wa fakihatan wa abba, kita nggak tahu apa itu arti abba. Fakihah tahu arti buah-buahan, abba apaan? Fakihatan wa abba. Padahal Quran turun di zaman mereka, tapi ternyata ada yang tidak paham apa makna abba. Yang belajar bahasa Arab bertahun-tahun juga belum tentu ngerti arti wa abba, karena itu kalimat yang tidak familiar di telinga kita. Kalau kaifa haluk sih biasa. Kaifa haluk itu biasa. Ini yang memang kata-katanya jarang didengar. Itu yang membedakan pemahaman. Hadis juga begitu. Ada yang memahaminya secara kontekstual gitu ya, atau tekstual, ada yang memahami secara kontekstual. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ada orang menangisi jenazah kerabatnya, marah beliau, jangan ditangisin, nanti si mayit bakal diazab dengan sebab tangisan keluarganya. Ketika larangan beliau itu disampaikan, beliau menyitir hadis baginda Nabi SAW. Karena Rasulullah pernah bersabda, innal mayyit la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaih. Sesungguhnya mayit akan diazab dengan sebab tangisan keluarganya kepadanya. Ya. Itu redaksi hadisnya jelas, tegas. Ketika kemudian diadukan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala, tuh Abdullah bin Umar melarang kita nangisin jenazah berdasarkan hadis Nabi SAW. Apa komentar Sayyidatuna Aisyah? Laqad wahima Ibnu Umar. Ibnu Umar salah paham tuh. Dikata salah paham. Ya, apalagi kalau mungkin kalau bahasa yang ini aja lagi, dia nggak paham tuh. Apa konteks Nabi ngomong begitu? Ada asbab urutnya. Sebagaimana ayat Quran ada asbab nuzul, hadis ada asbab urutnya. Jadi ketika itu ada orang Yahudi yang meninggal kemudian ditangisi oleh keluarganya. Udahnya mati dalam keadaan kufur, ditangisin lagi. Apa yang ditangisin? Ya. Justru disesalin ya. Kok mati dalam keadaan kufur? Ditangisin seakan-akan nih orang yang dikasihi ya. Seakan orang yang dicintai, padahal dia bakal masuk neraka gitu. Ini nggak pantas ditangisin. Kenapa? Bakal masiruhu ilan nar, karena dia akan menuju neraka. Nah, jadi artinya ini hadis itu khusus untuk non muslim yang mati dalam keadaan kufur kemudian ditangisi oleh keluarganya akan menambah azab bagi si mayit. Adapun orang beriman ditangisi sama keluarganya, enggak, justru tangisan itu adalah rahmah. Nabi pun menangis ketika putranya Ibrahim meninggal dunia. Ibrahim, putra Nabi dari Sayyidatuna Maria Al-Qibtiyah, wafat dalam kisaran usia 4 tahun atau 2 tahun, khilaf ulama ya. Jadi karena masih kecil, Nabi tangisin. Berbarengan dengan wafatnya Ibrahim itu terjadi gerhana. Sehingga orang mengatakan gerhana ini terjadi karena kematian anaknya Nabi. Maka Rasul dalam khutbahnya mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifati li mauti ahadin wala li hayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah fenomena kekuasaan Allah. Dia tidak mengalami gerhana dengan sebab lahirnya seseorang atau matinya seseorang. Bukan karena ada yang meninggal kemudian terjadi gerhana, bukan karena ada yang lahir kemudian terjadi gerhana, enggak. Ini fenomena alam, ini tanda kekuasaan Allah. Ada penjelasan ilmiahnya yang Nabi nggak sampaikan ketika itu, karena memang mereka belum paham. Asal Nabi pastikan ini bukan karena kelahiran atau kematian seseorang, walaupun momennya persis bareng gitu ya, antara kematian Ibrahim dengan terjadinya gerhana. Nah, hal-hal yang seperti ini ya yang kemudian melahirkan perbedaan pendapat bermula dari kalangan sahabat, kemudian perbedaan itu diwariskan kepada tabi'in, dari tabi'in diwariskan lagi kepada atba'i tabi'in, sehingga tergantung dari siapa dia mengambil. Kalau dia mengambil dari pendapatnya Sayyidina Umar misalkan, maka fikihnya fikih Umar ya, enggak salah kalau seandainya berbeda dengan yang lain yang mengambil ilmunya dari Sayyidatuna Aisyah misalkan, karena memang mereka punya ijtihad tersendiri, sudut pandang tersendiri ya. Ini kalau ranahnya tidak ada nas. Kalau ranahnya ada nas, tidak boleh interpretasi sendiri, tidak boleh berpendapat sendiri, karena la ijtihada ma'an nas, tidak boleh berpendapat ketika ada nas. Tapi berbeda pendapat dalam memahami nas boleh, memahaminya beda. Maka kalau ada ajakan, ayo kita kembali kepada Quran dan hadis, nggak usah ikutin madhab, langsung aja ke Quran dan hadis. Nah, siapa kita?
Sahabat Nabi aja bisa salah paham dalam memahami Quran dan hadis karena perangkat mereka walaupun sudah komplit, tapi tadi cabang-cabang ilmu itu sangat banyak. Nahu saja khilaf ulama-ulama nahu. Ada madhab Kufah, ada madhab Irak, ada madhab Baghdad, ada madhab ini. Itu dalam ilmu nahu. Jadi kata ulama ini boleh dibaca fathah, kalau yang itu boleh dibaca kasrah. Kita kasih tebakan itu. Jadi kan kalau huruf huruf jar itu menyebabkan hurufnya jadi majrur gitu ya. Misalkan ini at-tayammumu bil ma'i gitu ya. Bukan bil ma'u karena ada huruf ba-nya, al-ma-nya jadi ma'i, jadi majrur gitu ya. Bukan al-ma'u tapi at-tayammumu bil ma'i. Itu secara kaidah nahwu begitu hukumnya. Tapi ketika ada guru nanya, santri, at-tayammumu bil ma'i apa bil ma'u? Mereka yang sudah belajar nahwu ya menjawab bil ma'i karena majrur. Yang satu lagi, wah ini yang gampang kok ditanya, pasti guru mau jebak kita nih. Bil ma'u kali gitu. Bil ma'u gitu. Bukan, yang benar bit turab. Nah, tayamum bukan pakai air, kan alma artinya air. Maksudnya tayamum pakai air, bit turab maksudnya pakai tanah, pakai pasir. Itu jebakan Batman namanya. Nah, ini yang melandasi atau mendasari perbedaan pendapat antara ulama. Sehingga ulama mencoba memahami kenapa terjadi perbedaan antara madhab. Ini bukan titik pertama perbedaan antara ulama madhab. Sebelumnya di atas mereka itu sudah ada khilaf antara ulama di atas mereka. Antara guru-gurunya udah khilaf. Jadi misalkan dari jalur Imam Syafi'i, beliau mengambil kepada Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah kepada yang di atasnya, sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini yang dikategorikan sebagai fuqaha Makkah, ahli fikih dari kalangan Makkah. Kemudian nanti ada ahli fikih dari kalangan sahabat dari kalangan Madinah. Kemudian nanti ada ahli fikih dari kalangan sahabat yang hijrah ke Yaman, disebut dengan al-fiqhul yamani. Ini al-fiqhul Makki, ini al-fiqhul Madani. Tiga jalur utama tadi itu. Dari jalur Makkah, jalur Madinah, kemudian jalur Yaman. Dari jalur Yaman ada sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud ada tabi'in Ibrahim an-Nakhai. Dari situ kemudian lahir guru daripada Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, Hamad ibn Salamah. Jadi dari jalur keguruannya saja sudah berbeda, sehingga akhirnya ilmu yang mereka dapati juga berbeda, metode yang mereka pelajari juga berbeda. Karena dari metodenya saja sudah berbeda, maka saat mengaplikasikannya pun juga berbeda. Ketika mengaplikasikannya berbeda, otomatis outputnya juga berbeda. Gimana inputnya nggak sama, kemudian mau outputnya sama, nggak bisa. Dimasukin alpukat jadi jus alpukat, masih masukin alpukat jadi jus mangga, kan nggak bisa. Jadi tergantung apa yang dimasukin. Nah, sehingga ada ulama yang mengumpulkan fikih para sahabat, sehingga mereka sebut dengan fikhu Aisyah, satu jilid gede itu fikihnya Aisyah. Jadi semua fatwa-fatwa Aisyah, ijtihad-ijtihad Aisyah, pandangan-pandangan hukum Aisyah itu dihimpunkan dalam satu kitab besar, mujallad, satu jilid. Kemudian ada fikhu Umar, fikihnya Umar, itu satu jilid tersendiri. Kemudian fikihnya Abu Hurairah, itu satu kitab tersendiri. Nah, ini supaya kita bisa memahami bahwa perbedaan itu bukan bermula dari zaman para ahli madhab, bukan antara Imam Syafi'i dengan Imam Maliki saja. Dari zaman sahabat juga sudah berbeda. Nah, di zaman Rasulullah masih hidup saja itu sudah ada perbedaan itu. Yang pernah kita ceritakan, Sayyidina Umar mengadakan perjalanan dengan salah seorang sahabatnya. Kemudian di malam itu dua-duanya junub. Ketika nyari air nggak ada. Akhirnya Sayyidina Umar inisiatif tayamum sebagai ganti dari junub karena air nggak ada. Yang satu dia tamarrag fi turab, berguling-guling di tanah. Karena dia merasa kalau ganti mandi ya harus guling-guling. Kalau ganti wudu ya pantas tayamum.
Masa ganti mandi hadas cuma tayamum doang, akhirnya diguling-guling tuh. Kayak apa rebeknya? Guling-guling di pasir. Ketika sampai di kota Madinah, keduanya mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami mengalami kondisi begini. Adapun saya cukup dengan tayamum. Adapun kawan saya, ya tamarraq fi turab, berguling-guling di pasir. Kata Nabi SAW, keputusan Nabi, kalau dalam kondisi seperti itu cukup tayamum, nggak pakai berguling-guling. Innama yakfika darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini. Cukup 2 hentakan saja. 1 hentakan buat wajah, 1 hentakan untuk kedua tangan. Nggak pakai diusap-usap kayak kita wudu, nggak pakai disela-selain kayak kita wudu, enggak, dorbah. Nah, kemudian diusapin ke wajah, 1 usapan, yang 1 untuk kanan, kemudian kiri. Nggak pakai 2-3 kali, enggak. Cukup ini sekali buat muka, sekali buat tangan. Itu di zaman Nabi masih hidup sudah ada perbedaan pendapat. Cuma enaknya ketika ada perbedaan, mereka langsung menanyakan yang benernya bagaimana. Kadang ada juga keputusan yang fatal. Di zaman Nabi SAW ada serombongan sahabat yang melakukan pelayaran di tengah laut. Malam itu ternyata ada sahabat yang ketiban tiang, tiang kapal laut, bocor palanya. Lagi tidur, dia junub. Pagi-pagi ditanya sahabatnya itu yang ikut dalam perjalanan tadi, ini saya bocor, tapi saya junub. Apa saya tetap harus mandi juga? Kan bocor, tapi kan junub, kata mereka. Udah, nggak ada rukhsah, nggak ada keringanan, ente harus mandi. Karena yang sepengetahuan mereka, kalau junub ya mandi. Sama tadi tuh, kalau pengetahuan dia junub mandi, akhirnya ganti pakai guling-guling. Akhirnya dia mandi, akibatnya ia meninggal. Orang bocor mandi di tengah laut lagi itu. Allah. Sampai ke kota Madinah, mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Apa komentar Nabi? Laqad qataltum sahibakum, kalian telah bunuh saudara kalian tuh. Nah, sungguh cukup baginya bertayamum. Nah, kata Nabi komentarnya yang tidak kalah pedas bahasa kita itu. Kata Nabi SAW, innama syifa'ul iyyi as-su'al. Obat kebodohan itu ngaji. Tuh, kadang-kadang kita kagak ngaji mati itu kawan ente. Nah, akhirnya mereka disuruh bayar diat. Diat telah dengan tidak sengaja membunuh kawan mereka sendiri. Itu dampak ketidaktahuan. Itu di zaman Rasul SAW. Dan Nabi SAW tidak sekedar menyalahkan ketika hal itu sudah terjadi, tapi jauh-jauh sudah mengantisipasi. Jadi ada sekelompok orang-orang Yaman yang tinggal dekat masjid, akses kepada Rasulullah mudah. Jadi apa-apa dengar Nabi, apa-apa ngaji sama Nabi, sehingga mereka menonjol keilmuannya tuh. Tapi Nabi SAW melihat fenomena ketimpangan. Di satu sisi mereka yang tinggal dekat masjid ilmunya banyak, pengetahuan dan pemahaman tentang agamanya bagus. Tapi di sisi lain, apalagi yang tinggal jauh, yang kadang-kadang datang, kadang-kadang kagak, pengetahuannya sangat minim. Tapi ini tidak bisa ditoleransi karena ini urusan hukum, urusan ibadah. Maka Rasulullah SAW khutbah di hadapan para sahabat. Ma balu aqwamin la yufaqihuna jiranahum. Kenapa ada sekelompok orang yang mengerti, yang berilmu, enggak peduli dengan yang belum mengerti, yang belum berilmu. Ini mereka ini al-Asy'ariyin merasa disindir oleh Nabi. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, ata'tunana, apakah yang Tuhan maksud kami, nyindir kami nih? Nabi enggak jawab iya, enggak jawab enggak. Nabi ulangi lagi, kenapa masih ada orang yang berilmu tapi enggak peduli dengan orang yang belum berilmu? Akhirnya karena mereka sadar itu memang ditujukan kepada mereka, karena Nabi SAW tidak pernah menyebut inisial, tidak menyebut identitas yang jelas kalau mengoreksi, biar yang bersangkutan paham sendiri. Ini bukan untuk mempermalukan, bukan, tapi untuk sekedar menyadarkan. Kalau nyebut-nyebut nama orang, kesalahannya, itu sama saja mempermalukan. Bukan nasihat tapi fadihah. Nasihat artinya menginginkan perubahan pada orang, tapi fadihah artinya menginginkan mempermalukan orang.
Nah, kan bisa ngomong sendiri, ngapain di depan orang ngomongin, misalkan gitu ya. Itu fadhiha namanya. Ya. Ini akhirnya mereka itu mengatakan amhilna sana. Ya Rasulullah, beri kami waktu setahun. Ya, biar kami privat mereka nih. Ya, biar kami bimbel mereka nih, biar ngerti. Ya. Setelah setahun rata itu. Yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti. Akhirnya semua ibadah dengan ilmu, tidak ada yang ibadah tanpa ilmu. Nah, ini yang sudah diantisipasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena berpotensi untuk tidak sahnya ibadah seseorang kalau dilakukan tanpa ilmu. Nah, ini sekedar gambaran bagaimana kita bisa memahami terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama. Bahkan guru sama murid saja bisa berbeda. Imam Syafi'i tidak lain adalah murid daripada Imam Malik, dan Imam Ahmad Hambali itu tidak lain adalah murid daripada Imam Syafi'i. Jadi dikatakan sebagaimana para nabi itu bersaudara walaupun ibunya berbeda, begitu juga ini para ulama. Dikatakan ahlul ilmi, ya, nah dalam riwayat dinyatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, dalam hadis Nabi SAW katakan al-anbiya ikhwah. Nah, para nabi itu bersaudara. Cuma ibunya yang berbeda. Kita pun juga dalam konteks ini bisa saja punya orang seperti saudara walaupun enggak satu ibu sama kita. Rubba akhin lam talid walidatun. Berapa banyak orang yang kita anggap saudara walaupun tidak lahir dari ibu kita. Ya mungkin kawan, ya, mungkin rekan kita, ya. Karena saking dekatnya pakai saudara. Ya. Padahal ibunya beda. Nah, para nabi juga begitu. Nah, para ulama juga begitu. Dikatakan ahlul ilm, yaitu mereka adalah ikhwah. Nah, nanti di hari kiamat baru Allah Subhanahu wa taala akan putuskan ya, dengan siapa kebenaran atau bersama siapa kebenaran itu. Dalam masalah ini siapa yang benar gitu. Ya. Nah, ada perbedaan yang ditolerir, ada perbedaan yang tidak ditolerir. Sehingga ada pendapat yang tidak menyebabkan orangnya jadi kafir, jadi murtad. Ada pendapat yang bisa menyebabkan orangnya jadi murtad, jadi kafir. Ya. Yang disebut dengan ada al-bid'ah al-mukaffirah, ada al-bid'ah ghairil mukaffirah. Ada bid'ah yang bisa menyebabkan orang jadi kafir. Ada bid'ah yang tidak menyebabkan orang jadi kafir. Ya. Bid'ah dalam pengertian bahasa ma'uhditsa ala ghairi misalin sabiq. Perkara yang belum ada contohnya sama sekali sebelumnya. Nabi nggak pernah lakuin, kemudian kita lakuin. Secara bahasa itu artinya bid'ah. Ya, Nabi nggak pernah pakai karpet, kita pakai karpet. Secara bahasa itu artinya bid'ah. Nah, secara syar'i, secara agama itu sesuatu yang dibuat-buat dalam urusan agama tanpa ada dasarnya, tanpa ada dalilnya. Itu dalam hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun ay mardudun. Barang siapa yang mencipta-ciptakan dalam urusan agama apa yang tidak bersumber dari kami, maka ia tertolak, ya. Maka ia tertolak. Tapi ini hadis walaupun sahih dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kadang disalahpahami. Nah, disinilah kemudian tadi sumber perbedaan pandangan antara makna bid'ah, ya, atau konsep bid'ah antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Ada yang mengatakan, oh ini bid'ah, ada yang mengatakan enggak, ini bukan bid'ah. Jadi biasa saja, sebagaimana ada perbedaan dalam interpretasi ayat, ada perbedaan dalam pemahaman hadis, ini juga begitu, ada perbedaan dalam memahami konteks hadis. Ya, apa yang disebut dengan bid'ah itu tadi? Apa yang menyebabkan seseorang itu bisa keluar dari agama dengan disebabkan oleh bid'ahnya tadi itu. Nah, ini pembahasan 10 SKS. Nah, ini supaya nggak puyeng, sekedar itu doang gambarannya. Karena memang ini momennya bukan untuk membahas itu ya, sekedar apa yang disindir dalam ayat ini. Nah, qala ay fayukhbirukum bima la tashukkuna fihi. Maka di saat itulah di hari kiamat Allah akan memberitahu kepada kalian semua bima la tasukuna fihi, dengan perkara yang kalian tidak akan ragukan lagi. Saat di dunia kita walaupun meyakini satu pendapat
tapi ada kemungkinan pendapat lain benar, ya, pendapat kita salah. Tapi saat kita mengamalkan, kita meyakini pendapat kita yang benar, pendapat yang lain salah. Tapi tidak menutup kemungkinan kebenaran ada pada orang lain. Nggak ada itu kebenaran absolut, ya, kecuali yang bersumber dari Allah dan Rasulullah SAW. Tapi kalau ranahnya, ya, kalau ranahnya itu ranah perbedaan, itu tidak ada yang absolut, tidak ada yang mutlak, ya. Nggak ada yang pasti benernya dia, gitu ya, nggak ada. Ya. Kalau dasarnya Quran yang sharih, yang jelas, ya. Nah, karena nanti ayat-ayat Quran pun ada yang namanya mabahisul alfaz. Mabahisul alfaz artinya kajian tentang teks ayat Al-Quran. Itu ada 10 mabahisul alfaz, ya. Antara umum dengan khusus, antara mujmal dengan mubayyan, antara mutlak dengan muqayyad, ya. Antara khas dengan am, ya. Nah, ya. Antara nasikh dengan mansukh, ya. Itu jadi nanti akan amat sangat rancu kalau seseorang tidak memiliki bekal dengan ilmu-ilmu yang seumpama ini, ya. Nah, faqur raqabah, ya. Jadi sanksinya adalah memerdekakan budak. Akhirnya budak kafir dimerdekain. Padahal ayat lain raqabatin mu'minah, ya. Ada syarat yang dimerdekain budak yang beriman. Lah kan di sini nggak disebut beriman, di ayat lain memang disebut beriman. Qaidahnya mengatakan idza warada lafzu mutlaqan fi mawdi'in wa muqayyadan fi mawdi'in akhar yuhmalul mutlaq 'alal muqayyad. Kalau satu redaksi itu tanpa ikatan, di redaksi lain ada ikatan. Di sini disebut budak doang, di sini disebut budak yang beriman. Maka yang tidak ada ikatannya itu ikut kepada yang ada ikatannya. Walaupun di sini nggak ada ikatannya, tapi karena di sono ada ikatannya, bawa ke situ. Nggak sah memerdekakan budak kalau bukan orang beriman. Nah, kalau kita semata fokus ayat ini doang, ya, kagak mencari ayat lain yang ternyata ada ikatannya, repot kita. Ya, kita merasa udah sah saja kafaratnya, ya, merdekain budak, ternyata di ayat lain syaratnya harus beriman. Ya, ini diantara mabahis al-alfaz. Ya, ini memang ribet. Ya, memang orang kan kuliah, memang, ya, orang belajar. Ya, dari kitab yang paling dasar terus sampai kitab yang paling tinggi, baru kemudian keluar menjadi mufti, baru kemudian menjelaskan hukum, hakam, ya. Ujuk-ujuk baru belajar terjemahan kemudian udah fatwa. Wah, ini yang repot ini, ya. Baca terjemahannya atau baca satu hadis, dia nggak tahu apa konteks hadis ini, dia nggak tahu apa ada hadis lain yang berbeda dengan hadis ini. Akhirnya seperti Abdullah bin Umar tadi, sahabat Nabi yang, ya, ujuk-ujuk udah marahin orang, ya, ternyata beliau nggak tahu latar belakang kenapa Nabi bicara seperti itu. Nah, qala fayukhbirukum minal jazail fasil, yaitu al jaza al fasil, keputusan yang pasti, keputusan yang final. Kalau di dunia nggak final, walaupun ulama, walaupun sahabat yang memutuskannya tidak final karena masih ranah ijtihad, ya. Nah, nanti yang keputusan finalnya nanti di hari kiamat. Nah, al-jazail fasil bainal muhiqqi wal mubtil, antara pihak yang benar dengan pihak yang tidak benar. Wal mufi wal muqassir, antara yang sudah menunaikan tugasnya dengan sempurna dengan yang melalaikan tugasnya, ya. Nah, dia sudah menunaikan tugas, dicari betul-betul dalilnya. Kalau yang ini asal gablek doang, asal sampaiin hukum doang, padahal dia nggak kaji dulu tuh hukumnya. Ini yang disebut dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Umar, ajra'ukum 'alal futya ajra'ukum 'alan nar. Yang paling berani berfatwa, paling berani masuk neraka. Kata-kata paling berani itu tadi, ya, nggak pakai modal, nekat gitu, ya. Nggak ada perangkat yang cukup untuk memutuskan hukum. Maka semakin tahu seseorang, semakin takut dia memutuskan hukum. Sayyidina Sufyan, ada dua, Sufyan ibn Uyainah, Sufyan as-Sawri. Sufyan ibn Uyainah itu gurunya Imam Syafi'i, Beliau diminta oleh Khalifah Harun ar-Rasyid untuk menjadi mufti, qadhi. Nah, jadi gimana nih? Udah dibawa dari rumahnya tuh ke istana untuk dilantik. Nah, mau menghindar bagaimana? Kalau lari itu saat masih belum ketahuan.
Ini udah ditangkap, udah dibawa, nah, mau dilantik menjadi qadi. Akhirnya sampai beliau itu angkat gamisnya seakan-akan pengen kencing di depan khalifah. Kata khalifah, apa-apaan nih mau kencing di istana? Keluarin orang gila nih. Dihukumin gila, akhirnya nggak jadi dilantik. Orang gila. Jadi dari zaman dulu tuh ada istilah orang gila. Orang gila nih. Nggak apa-apa dibilang orang gila, asal selamat dari menduduki jabatan yang tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan berebut urusan jabatan, nah, urusan agama begitu juga. Nah, sampai ada orang bertanya hukum kepada orang yang dianggap paling alim di wilayah itu. Orang ini mengatakan sebaiknya ente tanya masih anu aja dah. Nah, ini karena orang itu diarahkan ke situ, ya dipergi ke situ. Yang ditanya ngarahin lagi, sebaiknya ente tanya ke situ aja dah. Dikatakan hatta ila sab'ati buyut, 7 rumah muter, akhirnya ke yang pertama lagi tuh. Karena memang dia paling alim, tapi mungkin ada yang lebih alim lagi. Tolong tanya ke sono dah. Muter baru ke. Maka Imam Malik mengatakan, sekian ribu hadis yang ada dalam kitabku ini, setiap satu hadisnya aku mintakan pendapat 70 ulama Madinah. 70, bukan 7, apalagi 1. Ketika 70 orang menyepakati hadis itu, baru aku cantumkan dalam kitabku itu. Itu proses ya. Kalau ribuan hadis berapa kali bolak-baliknya, berapa kali mondar-mandir ya, menemui 70 ulama ya, setiap akan mencantumkan satu hadis ya. Tapi apakah kemudian pasti semua hadis-hadisnya jadi sahih? Enggak. Sebelum ada Sahih Bukhari, Imam Syafi'i memuji kitab Muwatta Imam Malik. Memang bahasa kita nyundul langit pujiannya itu. Kata Imam Syafi'i, ma tahta adimis sama kitabun asah min Muwatta Malik. Di bawah lapisan langit tidak ada kitab yang lebih sahih daripada Muwatta Malik. Itu sebelum ada Sahih Bukhari, sebelum ada Sahih Muslim. Dan ulama sepakat tidak semua hadis yang ada dalam Muwatta Malik itu sahih. Padahal tadi udah dipuji oleh Imam Syafi'i setinggi langit, tapi ternyata masih ada tuh hadisnya yang tidak sahih. Dan beliau sudah mengklarifikasi kepada 70 ulama, tapi ternyata masih ada hadisnya yang tidak sahih. Nah, Imam Bukhari itu jaminan karena memang proses seleksinya itu ada pada level yang paling tinggi. Jadi hadis sahih dibagi menjadi 7 macam. Yang paling tinggi itu yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Di situ nggak ada Imam Malik. Imam Malik itu di luar konteks. Yang jadi standar dan jadi patokan utama cuma 2, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang lainnya ngikut. Kalau ikut syarat Bukhari Muslim, ya, maka dikategorikan sahih. Kalau tidak ikut syarat Sahih dan Muslim, ini tidak masuk kategori hadis sahih. Itu dalam konteks ilmu hadis ya. Qala fa innal amra sawfa yarji ila ma yahsul ma'ahu al-yaqin. Karena urusan di hari kiamat itu akan bermuara kepada keyakinan. Ketika urusan di dunia itu level keyakinannya level dunia yang masih bisa berubah. Yang tadi kita katakan tidak mutlak ya. Karena ini interpretasi atau pandangan manusia. Tapi keyakinan di akhirat mutlak karena langsung diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada khilaf lagi udah. Di dunia boleh khilaf karena khilaf itu kadang memberi kemudahan. Khilaf itu kadang memberi kemudahan. Ini kalau mazhab kita begini nih, mazhab yang lain ada tuh yang membolehkan. Ya udahlah dalam masalah ini kita ikut mazhab yang membolehkan saja. Ya karena sesuai dengan konteks, sesuai dengan keadaan. Ini dengan syarat-syaratnya, tidak boleh talfik ya. Qala wa dzalika inda mujazatil muhsin bi ihsanih wal musii bi isaati. Kapan keyakinan itu terjadi? Ketika kita saksikan orang jahat dibalas karena kejahatannya, orang baik dibalas karena kebaikannya. Di dunia siapa yang bisa memastikan? Kalaupun dibalas atau kalaupun diapresiasi kebaikannya, itu sebatas pandangan kita. Kalau bahasa kita ini ada penjurian, kan objektif ya. Nah, subjektif ya, penjurian. Bisa jadi kata seorang kawan itu guru tahfiz ya. Dia ngajarin santri-santrinya di samping hafal Quran tapi juga lagu Quran itu, mujawad ya. Qori gitu ya. Dia qori.
Tapi dia mengeluh setiap ikut perlombaan santrinya kalah mulu. Ya. Kenapa? Karena jurinya itu juga punya murid. Yang murid itu ikut juga lomba. Nah, ini yang subjektif katanya. Walaupun ada penilaiannya gitu, walaupun ada iniannya, tapi kan standarnya nggak jelas. Ini bukan ilmu pasti, ini masalah selera. Menurut dia, wah ini cakep nih suaranya, kasih 9. Ini cakep juga, tapi kasih 8,5 misalkan. Ya karena perbedaan angka, ya akhirnya perbedaan hasil. Nah, ini subjektif di dunia, tapi nanti di akhirat itu final, mutlak, karena Allah langsung yang memberi ganjarannya. Wa anihkum bainahum, dan putuskanlah di antara mereka, antara orang-orang Yahudi tadi, baina ahlil kitab, idza tahakamu ilaika, kalau mereka meminta keputusanmu. Kalau enggak, ya biarin mereka setudu-tudu mereka. Ya. Karena keputusan Al-Quran itu berlaku untuk kaum muslimin, ya. Dan berlaku untuk selain kaum muslimin kalau mereka berada di bawah negara Islam. Ya. Jadi kalau ada negara Islam harus ikut hukum Islam. Lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Hak dan kewajibannya sama. Ya. Berhak dilindungi, mereka juga berhak untuk disanksi. Kalau melanggar disanksi. Nah, qala bima anzalallah wallahu a'lam. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.